Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para peserta, eh, pemirsa yang berbahagia, Alhamdulillah pagi ini kita jumpa kembali dalam ngaji online kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashba wan Nadhair, karya guru kita semua Ki Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud dalam bidang qawaid fikih. Semoga kita mendapatkan barokah ilmu beliau dunia akhirat, amin Allahumma amin. Pada kesempatan pagi ini kita akan mengkaji bab Al-Qa'idatu Tsalitsata Asyar Ad-daf'u aula minar raf'i. Ad-daf'u aqwa minar raf'i. Ini sering diartikan kaidah ini mencegah lebih kuat daripada mengobati, sehingga ada bahasa lain ad-dafu aula minar rafi. Kalau di sini ad-dafu aqwa minar rafi. Dalam tulisan Kiai Sahal misalnya kaidah ini digunakan untuk mendorong umat Islam untuk lebih mengedepankan gerakan preventif daripada kuratif, gerakan pencegahan. Bagaimana kita menjaga kesehatan dengan olahraga, tidur yang cukup, makan yang halal dan bergizi, dan mengurangi beban pikiran yang bisa membuat kita stres atau shock gitu. Jadi ad-daf'u aqwa ta'aula minar raf'i, mencegah lebih baik, lebih kuat daripada mengobati. Ini mendorong kita untuk berpikir strategis dan berpikir visioner. Lebih murah mencegah daripada mengobati. Mengobati penyakit misalnya membutuhkan banyak biaya, membutuhkan banyak anggaran, dan posisi tubuh manusia sudah kritis, sudah terdapat berbagai macam penyakit. Tapi kalau mencegah dalam arti memperkuat tubuh kita dengan berolahraga, contohnya dengan tidur istirahat yang cukup, dengan makan minum yang halal, sehat, bergizi, dengan bertawakal, berserah diri, artinya tidak punya beban yang membuat kita stres atau shock, maka itu menjadi obat yang lebih mujarab daripada seseorang harus dibawa di rumah sakit, kemudian mengkonsumsi banyak obat dan lain-lain. Maka ad-dafu aula minar raf ini secara kontekstual dimaknai dengan gerakan preventif, gerakan strategis dalam hal apapun. Dalam konteks kesehatan ya seperti tadi, kita banyak olahraga, kita banyak istirahat dalam arti tidak terlalu capek, kita banyak makan yang bergizi dan lain-lain. Dalam konteks membangun masyarakat misalnya, lebih murah melakukan social engineering, rekayasa sosial, daripada melakukan rehabilitasi. Lebih murah kita membuat program-program strategis, fungsional, produktif untuk membangun potensi generasi muda, misalnya dengan kegiatan-kegiatan yang positif, olahraga, bedah buku, pelatihan literasi,
mengadakan lomba-lomba dan lain-lain, daripada kita harus mengobati penyakit moral atau demoralisasi, dekadensi moral yang akut, yang sulit untuk kita sembuhkan ketika sudah menjadi realitas masif, realitas real yang diikuti oleh mayoritas. Maka ad-dafu aula minar rafi dalam konteks pembangunan sumber daya manusia para pemuda, calon-calon generasi bangsa, ya diwujudkan dalam bentuk bagaimana mendorong mereka untuk aktif menginisiasi program-program yang positif, konstruktif, menghindarkan mereka dari pergaulan bebas dan menjadikan semua sebagai simbol-simbol kebaikan, masjid, musola, TPQ, pesantren, majelis taklim, forum-forum kepemudaan kita maksimalkan untuk membangun moralitas, karakter, menyematkan cita-cita yang tinggi di dalam jiwa mereka, mengisi keilmuan yang membangun mereka dan lain-lain. Ini ad-dafu aula minar rafi. Dalam konteks pembangunan ekonomi misalnya, ya kita song-song dengan program-program entrepreneurship, pelatihan kewirausahaan, membuat sentral-sentral industri, membangun keunggulan lokal dan lain-lain. Ini satu contoh. Ad-daf'u aula minar raf'i. Dalam konteks politik misalnya, merajut persatuan, merajut kebersamaan, kekompakan, menggalang kohesivitas, itu lebih baik daripada kita harus mengobati konflik yang sudah berdarah-darah, mengobati konfrontasi yang sulit untuk dihentikan. Jadi ad-dafu aula minar raf ini melatih kita berpikir strategik, visioner, berpikir yang efektif. Tidak hanya kita ini dalam bahasa ulama itu tidak hanya jadi pemadam kebakaran, tapi juga ulama berfungsi sebagai pelita kehidupan, menyinari kegelapan, tidak hanya menjadi pemadam ketika ada kebakaran baru menjadi pemadam. Yang baik adalah menjadi pelita kehidupan, menjadi nur dari cahaya yang bisa menerangi kegelapan manusia, sehingga tidak terjadi kebakaran. Bagaimana dalam kajian qawaid fikih? Walihada, dan karena ini, ad-daf'u aqwa minar raf'i, al-ma'ul musta'malu, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis, idza balagha qullataini, ketika nyampe 2 qolah, fi audihi tahuran wajhani, ketika sudah air mustakmal, misalkan air bekas kita berwudu di masjid itu misalnya, terus dikumpulkan, asalnya sedikit, lama-lama jadi 2 qolah. Apakah air itu menjadi suci dan menyucikan atau sekedar suci saja? Wajhani, ada 2 pendapat. Dawuhnya Mbah Sahal di dalam keterangan wajhani, ay warrajihu minhuma al-audu. Tapi pendapat yang unggul dari 2 pendapat itu adalah air mustakmal yang mencapai 2 qolah itu kembali menjadi air yang suci dan mensucikan. Ini seperti yang ada di dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Air bekas wudhu misalnya di masjid-masjid kita atau di musola yang ditempatkan di tempat yang khusus itu, ketika ada 2 qolah atau lebih, ya suci dan menyucikan. Artinya bisa untuk kalau sudah cukup ya 2 qolah atau lebih untuk mencuci atau menyuci ghuslur rijlain,
kedua kaki misalnya. Walawis ta'malal qullataini, ketika seseorang menggunakan air dua kolah ibtidaan sejak pertama, lam yasir musta'malan bila khilafin, maka air itu tidak menjadi musta'mal. Misalnya kita wudhu, wudhu di masjid-masjid yang lama atau masjid sekarang juga banyak, di kajen misalnya ada tempat wudhu pakai kran, juga ada tempat wudhu di kolah. Kita misalnya wudhu di kolah, kolah itu ada dua kolah, kita gunakan untuk berwudhu, membasuh muka, tangan, dan sebagian kepala, kemudian telinga dan kaki. Maka lam yasir musta'malan bila khilafin, maka air itu tidak menjadi musta'mal, artinya statusnya tetap tohir mutohir, tidak hanya tohir. Kalau musta'mal tadi hanya tohir, hanya suci, ketika tidak bercampur najis tentu saja. Tapi ketika air itu dua kolah kita gunakan untuk berwudhu misalnya, maka air itu tetap suci, menyucikan. Lam yasir musta'malan bila khilafin, statusnya tidak menjadi air musta'mal tanpa ada perbedaan para ulama, artinya airnya tetap tohir mutohir, suci dan menyucikan. Wal farqu, apa perbedaannya antara dua contoh yang tadi air musta'mal ketika mencapai dua kolah, ada yang mengatakan suci menyucikan, ada yang mengatakan tidak, tapi pendapat yang unggul itu suci menyucikan. Kemudian yang kedua, ketika sejak awal kita menggunakan air itu dua kolah, maka air itu tidak menjadi musta'mal bila khilaf, tanpa ada perbedaan. Kalau tadi ada perbedaan, yang pertama perbedaannya annal kathrota, sesungguhnya air yang banyak dua kolah atau lebih, fil ibtidai, yang kita gunakan sejak awal, dafi'atun, itu bisa menolak, artinya menolak status air itu menjadi musta'mal, bisa menolak hal-hal yang tidak mendukung. Wa fil intihai rafi'atun, tapi kalau banyak itu ada pada terakhir, seperti tadi air mustakmal dikit-dikit menjadi dua kolah, rafi'ah, itu statusnya menghilangkan status kemustakmalan. Wadaf'u aula minar raf'i, sedangkan menolak itu lebih kuat daripada menghilangkan. Ad-daf'u aqwa minar raf'i atau aula minar raf'i. Sehingga dalam dua kasus itu yang paling kuat tentu saja yang pertama, kita berwudhu misalnya menggunakan air dua kolah sejak awal, itu lam yakun musta'malan bila khilaf, air itu tetap suci menyucikan, tidak menjadi musta'mal bila khilaf, tanpa ada perbedaan pandangan para ulama. Sedangkan yang pertama tadi ada khilaf, ketika air mustakmal sedikit kemudian menjadi dua kolah, itu ada yang mengatakan tohir mutohir, ada yang mengatakan tohir faqat, suci saja tanpa menyucikan, artinya tidak bisa kita gunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Wa min dzalika, termasuk contoh ini, ad-daf'u aqwa minar rafi lizauji man'u zaujatihi min hajjil fardi. Dalam konteks ini ada contoh lain, suami punya hak untuk mencegah istrinya menunaikan ibadah haji wajib, haji yang pertama kali. Walau syarra'at fihi, jika perempuan itu
tumandang atau melakukan syariat haji bi ghairi idnihi, tanpa izin suaminya, fa fi jawazi tahalluliha qaulani, maka dalam konteks bolehkah perempuan itu bertahallul atau melakukan hal-hal yang membuat dia halal untuk beristimta, bersenang-senang dengan suaminya, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Li'anna tahallulaha wajibun in amaroha zawjuha bihi wa illa fala yajuzu laha tahallul. Nah, dalam keterangan yang Bayai Sahal, ketika suaminya menginginkan, maka perempuan itu wajib bertahallul. Artinya melakukan proses tahallul supaya bisa menunaikan hak sebagai seorang istri kepada suami. Jika tidak diperintahkan tahallul oleh suami, ya tidak boleh tahallul, artinya harus menyelesaikan ibadah haji. Wala'allal munasib ayyuqala fa fi jawazi tahalluliha qawlani ay lil imam Syafi'i adharuha kama qala an-Nawawi fil Minhaj anna li zawji tahlilaha bi ay ya'muruha bihi li anna haqqahu al-fawrul wal hajj 'ala tarahi. Jadi ada pandangan dari Imam Syafi'i, dua pendapat dari Imam Syafi'i, tapi dari dua pendapat itu yang paling zahir adalah sebagaimana disampaikan Imam Nawawi dalam kitab Minhaj, suami berhak menyuruh istrinya yang sedang haji untuk bertahallul, karena hak suami ya sifatnya al-fawr. Al-fawr itu ya saknaliko, sekarang. Sedangkan haji itu alat tarahi. Haji itu tidak harus fawr, tidak harus sekarang, tidak harus kita lakukan segera, tapi bisa kita tunda pada waktu yang lain. Jika perempuan itu tidak mau untuk bertahallul setelah suami memerintahkannya, sedangkan dia bisa bertahallul, jazalahu watuha wasa irul istimta' biha, maka suami tetap boleh bercinta dengan istrinya dan segala kenikmatan dengan istrinya. Wal itsmu 'alaiha la 'alaihi, dan dosa ditanggung oleh istrinya karena dia tidak mau bertahallul, bukan ditanggung oleh suami. Ini sesuatu yang sifatnya tentu normatif ya, dalam konteks sekarang ini misalnya ya kita fleksibel. Kesempatan untuk menunaikan ibadah haji tentu sangat langka dan waiting listnya sangat panjang. Oleh karena itu ketika istri menunaikan ibadah haji, saya yakin para suami ridho dan bangga ya ketika istrinya menunaikan ibadah haji untuk melengkapi rukun Islam yang terakhir, yang paling Islam yang sangat agung, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulk la syarika. Jadi tapi secara fikih harus jelas bahwa seorang istri ketika menunaikan ibadah haji tentu saja harus biizni zaujiha, harus mendapat izin dari suami. Contoh yang kedua, wujudul ma qabla shalah lil mutayammim yamna'ud dukhula fiha wa fi athna'iha la yubtiluha haitsu tasqutu bihi. Contoh lain adalah dari kaidah ad-daf'u aqwa minar raf'i. Orang yang tayammum kemudian sebelum menunaikan sholat ternyata dia melihat ada air, maka dia tidak boleh melakukan sholat.
Artinya dia harus berwudu atau harus mandi dulu, mandi berwudu, karena dia melihat air itu qabla sholat, sebelum menunaikan sholat. Artinya dia mulai dari pertama. Wa fi asna'iha la yubtiluha haitsu tasqutubi. Tapi kalau sudah menjalankan ibadah sholat, baru ada air hujan, misalnya hujan, maka adanya air itu tidak membatalkan status sholat yang sedang dia lakukan, dengan syarat haitsu tasqutubi, ketika sholatnya ini bisa gugur dengan tayamumnya itu. Bi angkanat fi mahallin la yaghlibu fi wujudul ma. Dicontohkan Bayai Sahal, misalnya di tempat yang tidak biasa ada air, maka dia boleh tayamum dan sholatnya sah tanpa i'adah, tanpa mengulangi. Jadi ketika sebelum sholat maka harus tayamum dulu, harus wudhu dulu atau mandi dulu. Tapi ketika di tengah sholat, sekira tayamum itu bisa menggugurkan sholatnya, misalnya tayamum di tempat yang tidak biasa ada air, maka tetap dilanjutkan dia menunaikan sholat meskipun ada air, contohnya ketika ada hujan. Waqtilafuddin al-mani minan nikah yadfa'uhu ibtidaan wala yarfa'u fil asna. Ada perbedaan agama antara suami dan istri, itu yang mencegah, artinya yang menjadikan furqah atau perpecahan, itu ketika terjadi pertama, artinya sebelum dia menikah memang ada perbedaan agama, yang satu A, yang satu B. Wala yarfa'uhu fil asna, tetapi kalau perbedaan agama itu terjadi di tengah, tidak bisa serta-merta membuat status pernikahan itu bubar. Bal yuqafu ala inqidha'il iddah, tapi ditangguhkan sampai selesainya iddah. Ai fa in qaddat, ketika selesai iddah, walam yajma'huma Islam, dan tidak bisa dikumpulkan oleh agama Islam, yang satu misalnya agama lain, yang satu muslim, hasolat al-furqah, maka terjadi perpisahan pernikahan, terjadi perceraian. Ingkana ba'da dukhul, ketika terjadinya perbedaan agama itu setelah terjadi persetubuhan antara suami dan istri. Wa illa, jika belum terjadi dukhul, tidak ada senggama persetubuhan suami istri itu, fahasolat min haidil irtidad, maka terjadi perceraian secara otomatis sejak salah satunya melakukan kemurtatan, berbeda agama. Tentu yang kita harapkan ya tidak ada perceraian, artinya mereka suami istri ini satu agama. Ini kita bisa baca dalam cerita banyak pakar, juga seperti yang disampaikan Gus Ghafur Maimun, ketika ada salah satu menantu Nabi yang belum masuk Islam, kemudian pada akhirnya mendapat hidayah Allah dan mau masuk Islam, berkumpul kembali menjadi pasangan suami istri dengan putri Nabi. Ini kisah yang sangat mengharukan, yang menjadi inspirasi kita bahwa persamaan agama suami istri itu sangat penting, karena agama itu membangun visi, agama itu membangun norma, agama itu membangun kebiasaan, sehingga kesamaan persatuan agama ini menjadi keniscayaan ya untuk suami dan istri. Wal fisqu yamna'u in iqadal imamah. Status kefasikan itu bisa mencegah in iqadal imamatul uzma, bisa mencegah seseorang menjadi presiden, pemimpin tertinggi, ibtidaan,
Jadi ketika pertama kali ya kita harus memilih pemimpin yang adil, bukan pemimpin yang fasik, bukan pemimpin yang korup, bukan pemimpin yang culas, bukan pemimpin yang hanya memikirkan diri dan keluarganya saja, tapi pemimpin yang adil. Walau arada fil asna lam yan azil, tetapi kalau di tengah dia memimpin ternyata muncul sifat-sifat fasik, maka tidak bisa diazil, tidak bisa dicopot. Nah, karena itu terjadi di tengah-tengahnya. Para pemirsa yang berbahagia, ini kaidah yang kita pelajari pagi ini, ad-dafu aqwa minar raf'i, mencegah itu lebih kuat, lebih utama daripada mengobati, menghilangkan. Maka lagi-lagi itu menjadi inspirasi kita, motivasi kita supaya berpikir strategis, visioner dalam hal apapun. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik kita aktif berolahraga, aktif membangun masyarakat, aktif menginisiasi kegiatan-kegiatan yang positif konstruktif, daripada sudah hancur kemudian kita harus benahi sejak awal, dan itu sulit dan tidak ada jaminan sukses. Oleh karena itu ad-dafu aqwa minar raf'i, kita berpikir untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam jangka panjang, yang bisa dirasakan oleh kita sendiri, keluarga kita, masyarakat, dan bangsa secara umum. Demikian, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.